kira-kira nih, kalau misalnya ada perusahaan AI lah gitu ya, kita berandai-andai listing di Indonesia, menurut lo akan menarik nggak? Selamat datang di podcast Cuap Cuan. Apa kabar Sobat Cuan? Semoga selalu cuan ya. Sama seperti nama yang selalu kita panggil setiap hari di podcast Cuap Cuan ya. Hari ini ada Maria Katarina dan juga gue Triputra tim riset CNBC Indonesia. Kita hadir dalam pantauan saham. Paham makin cuan. Yes. Putra yang selalu sibuk di mana-mana dia berada ya, jalan-jalan terus. Udah jangan nanti gue dibilang kebanyakan kerja ya. Hari ini kita mau bahas yang seru-seru nih Put ya. Kita bahas soal masalah saham-saham berbasis artificial intelligence, AI gitu yang lagi booming-boomingnya gitu kan. Di luar negeri juga kayaknya lagi banyak ya yang listingnya kalau di bursa Amerika ya. Emang banyak. Sebenarnya bukan listing tapi emang perusahaannya udah existing tapi mereka udah mulai merambah ke sana. Oh, dia mulai pengembangan bisnis masuk ke AI kayak gitu yang paling hype itu sekarang kan yang ada Photoshop kan. Sekarang bisa generatif feel gitu. Jadi benar-benar lu tinggal di drag, lu ganti bilang aja mau misal ganti bajunya jadi ini. Gitu bisa diganti. Gitu. Keren banget gue berharap juga sih ada teknologi AI di sini yang gue nggak perlu make up tapi kalau di kamera kelihatan make up gitu. bisa. filter. Iya benar, itu udah ada sih. Nah tapi kalau menurut lo ngelihat perkembangannya tuh kayak gimana sih si AI industri ini? Emang di US sekarang emang kayaknya arahnya ke sana semua ya. Lagi karena menurut gue tuh metanya tuh gagal. Meta tuh yang metaverse itu. Metaverse-nya ya, kurang jalan. Belum kali mungkin ya. Kurang jalan memang dari Facebook juga mengakuinya kurang jalan. Jadi Facebook juga emang udah beralih ke AI karena emang arahnya sekarang ke AI bukan meta gitu. Jadi ya perusahaan-perusahaan kayak ChatGPT apa segala, Nvidia chipnya dan lain sebagainya juga dari mereka. Ya. Prosesornya bla bla bla. Lalu Adobe Photoshop juga ini. Jadi memang rata-rata semua arahnya ke sana gitu. Dan kalau ChatGPT tuh bahkan banyak yang udah kasih rekomendasi kayak bantu banget katanya dengan hadirnya si ChatGPT. Dan Tesla kan juga emang dari zaman kemarin kan juga ngembangin AI ya buat self-driving car ya gitu. Jadi ya emang dari US sendiri rata-rata emang arahnya udah ke sana gitu. Arahnya emang ke sana ya. Tinggal nggak tahu deh Indo nih sejauh mana ya. Tapi kalau saham-saham juga terbang semua rata-rata puluhan persen ya. Kalau di Amerika. Kalau di US. Kalau di sini sih datanya sekitar 40%. Ya puluhan persen ya. Kalau di US itu saham bisa terbang puluhan persen itu wonderful banget, keren banget gitu. Karena mereka di sana market cap-nya udah gede-gede juga. Benar. Market cap-nya udah berapa? Udah 3 kali BCA, 5 kali BCA, 10 kali BCA. Udah naik, bisa naik 30% kan. Kenaikannya ini udah segede itu market cap-nya apa gitu, sebesar apa kenaikannya gitu. Kalau di Indo kalau lo lihatnya kayak gimana Put? Wah kalau di Indo sih masih ketinggalan jauh ya. Masih ketinggalan jauh karena faktor apa? Karena peminatnya kurang atau karena? Karena emang teknologinya, emitennya belum mau ngembangkan teknologi ke sana. Oke, jadi kita masih sebatas kayak ya e-commerce aja gitu aja gitu ya. Paling kan juga baru sebatas ngumpul data dan analisis data gitu. Jadi data mining. Tapi kemarin kan ada tuh data center yang udah mulai dilirik juga. Itu sih belum pakai AI rata-rata gitu. Masih core teknologi aja gitu ya. Iya. Terus yang misalnya mereka baru ngumpulin data buat analisis gitu. Gitu. Levelnya masih ketinggalan jauh lah kita dari luar negeri ya. Ya kalau selain gue suka bilang tuh apa? MRT-nya luar negeri itu udah ada 100 tahun lalu. Sekarang kita baru ya. Kita aja baru. Jalurnya juga baru satu set gitu doang. Sekarang mau tambahnya agak lama nih. Ya. Jadi kalau ngomong kita ketinggalan 100 tahun dari negara barat ya emang. Berarti kita nunggu untuk AI di Indonesia 100 tahun lagi kayak MRT. Ya, jangan begitu juga. dan emang kita punya di Indonesia itu kan core bisnisnya rata-rata emang bukan tech, tapi banking. Tapi kan memang bisa dia lakukan pengembangan bisnis menggunakan AI, AI. Analisis data menggunakan AI biasanya nanti ya. Tapi bukan mereka mengembangkan, mereka menggunakan rata-rata. Kalau di US kan mereka mengembangkan. Ya benar-benar. Jadi udah jadi produk di sana terus mereka adapt di sini gitu ya, adopt di sini ya. Tapi ya berarti kan memang bukan mereka mengembangkan AI-nya gitu, cuman consumer doang ujung-ujungnya gitu. Cuman kalau misal perusahaan existing itu kemudian mereka adopt data AI atau mungkin teknologi AI dari luar akan cukup menarik nggak sih buat investor dalam negeri? Oh dia udah ke AI nih. Taruhlah kan kalau kita porsinya tuh mengembangkan mungkin panjang lah gitu ya waktunya. Iya masih jauh. Tapi kalau kita sebenarnya kalau kayak gitu jawabannya dari sisi bisnis aja, kemungkinan dari sisi bisnis kan pasti terbantu, lebih efisien. Namanya dibantu sama mesin ya. Pastinya
akan lebih efisien ya, efisiensi laba naik ya, artinya in the long term ya harganya akan menyusul kalau memang saat ini masih normal. Oke, berarti teknologi ini sebenarnya kalau diadaptasi ke perusahaan yang saat ini secara tidak langsung sebenarnya juga cukup kontribut terhadap kinerja perusahaan juga ya. Besar biasanya kontribut karena bicara AI itu bicara efisiensi. Kalau di luar yang lo lihat tuh perhatiin perusahaan-perusahaan yang emang udah ke AI kayak gimana sih raport bisnisnya? Ya biasanya terjadi efisiensi, apalagi yang memang mengembangkan AI ini ya, terjadi surge kenaikan dari gak cuma harga saham, kinerjanya kinerja perusahaan keuangannya juga, karena ya dapat order dari perusahaan-perusahaan yang ingin pakai teknologi mereka ini. Kalau kita lihat dari sejauh mana kemudian faktor teknologi ini bisa menjadi atau menggrab optimisme pasar, lo ngeliatnya seperti apa sih? Jadi kayaknya ya kan karena masa depannya semua kan ada ke arah sana gitu ya. Kalau di Indonesia kemarin ada beberapa emiten yang listing karena menjual ya kehidupan kedepannya nanti semuanya akan belanja online ini. Tapi sampai sekarang juga appreciate-nya ya nggak seberapa banget gitu. Nah gimana turun kemudian malah dengan emang iya sih. Terus gimana dengan AI sendiri gitu? Pasar akan cukup optimis nggak kalau misal perusahaan itu kemudian adaptasi AI atau kemudian sebenarnya kalau misalnya udah bicara naik sampai 40%, 50% itu udah bukan kinerja lagi tapi udah hype. Itu kan di Amerika. Kalau iya nggak ya termasuk di US dan di Indonesia dimanapun itu udah hype. Biasanya udah termasuk hype itu. Jadi ketika nantinya udah rilis atau kinerja keuangan atau apa segala memang akan naik tapi tidak senaik sampai 40%, tidak menjustifikasi kenaikan 40% itu biasanya 40% itu hanya hype. Dari tahun ke tahun kayak gitu ketika justifikasi ketika ada hype A, hype B. Dulu internet boom gitu. Oh iya. Semuanya kayak gitu cuma hype doang gitu. Jadi ketika nanti sudah rilis memang akan membantu tapi tidak sesuai dengan kenaikannya seperti itu karena biasanya pasar modal kan naik duluan daripada kinerjanya gitu. Kinerjanya belakangan gitu ya. Jadi ya memang agak berbahaya juga kalau memang pengen nebeng. Kalau naik tinggi pengen nebeng gitu karena belum tentu hype-nya masih bisa berlanjut. Bisa lanjut tapi ya belum tentu dan ada kemungkinan ketika hype-nya sudah selesai ya longsor kayak bank digital kemarin sama juga naik kencang. Apakah bank digital good thing? Ya good thing. Apakah akan ada efisiensi? Ya efisiensi akan untung ke depannya akan untung. Tapi kan menjustifikasi nggak kenaikan 10.000%, kenaikan 1.000%, kenaikan 500% kan tidak menjustifikasi gitu. Benar juga sih ya. Benar juga apa yang disampaikan sama Putra ya. Nah kalau yang udah saham-saham teknologi yang ada di Indonesia ini lo lihatnya gimana? Misalnya kayak seperti Goto, Buka, kemudian juga beberapa bank-bank digital beli gitu kan. Mereka sebenarnya mengusung tentang teknologi masa depan kan, which is AI juga part of it gitu. Tapi kalau yang lo lihat dari saham-saham ini kayak gimana gitu? Kalaupun misalnya nanti mereka bergeser lagi atau menambah lagi bisnisnya. Saham-saham utama Goto ya, masih jauh. Masih jauh tuh udah jauh dari mimpi lo dia akan beli ke 1.000 balik modal lo 300 tuh masih jauh banget. Iya masih jauh banget balik modal aja kayak Bukalapak balik modal ke 850. Masih jauh banget. Faktornya apa? Lu gak bisa mikir 1 tahun ke depan bisa balik ke sana itu hoki banget. Itu benar-benar hype lagi. Oke, berarti ini faktornya lebih kemana? Lebih kepada ya memang perusahaannya harganya nilainya segitu. Karena ketika harganya nanti di sana itu udah harus bisa menjustifikasi fundamentalnya. Oke, gitu. I see. Dan ketika nanti misalnya udah bagi dividen atau apa sebagainya baru pelan-pelan naik ke sana gitu. Tapi lu lihat GoTo aja return loss-nya ya berarti ya itu berapa laba rugi ditahannya itu jumbo banget. Itu kan harus tutup dulu rugi ditahan baru bisa bagi dividen. Jadi memang masih jauh banget. Ini nggak terlalu kalau kita coba nyamain deh gitu ya cari similarity-nya dengan perusahaan teknologi di Amerika nggak ada yang kayak gini ya. Secara fundamental view-nya. Atau memang semua dia started memang mulainya begini. Memang mulainya rugi dan ketika listing masih merugi atau apa segala dan lu udah tunggu lama banget 5-10 tahun baru memang benar-benar bisa balik untung dan bisa sesuai dengan fundamentalnya gitu ya. Benar. Dan beberapa aja masih belum bagi dividen sampai saat ini gitu. Tapi market udah mengapresiasi kinerjanya tentunya. Oke, market cukup apresiasi kinerja tapi memang momennya untuk menunggunya cukup lama gitu ya. Nah, sekarang coba kalau kita lihat bagi orang-orang yang masih berharap untuk punya atau buy saham-saham yang part of teknologi di Indonesia salah nggak sih? Nggak salahnya. Kalau buat warisan anak cucu kan juga boleh. Warisan tuh kayak 20-30 tahun gitu ya. Emang gitu? Ya kalau misalnya kita lihat juga lah kembali ke kinerjanya. Katanya kan mau adjusted EBITDA-nya untung tahun ini. Sekali lagi mereka bilang mau untung tahun ini. Padahal juga kan untung cuma adjusted EBITDA.
adjusted EBITDA tuh laba di awang-awang. Itu ada yang dan boleh aja sebenarnya kalau misal perusahaan menuliskan itu nggak masalah kan sebagai plan, maksudnya sebagai iya it's a good thing ya. At least ya adjusted EBITDA-nya untung gitu. Tapi adjusted EBITDA kan itu ada investor gede di US, gue lupa siapa namanya itu. Adjusted EBITDA itu laba ngadi-ngadi dia bilang gitu. Karena nggak mungkin tidak terjadi depresiasi, nggak mungkin tidak terjadi, nggak mungkin nggak ada tax, nggak mungkin nggak ada pajak, nggak mungkin nggak ada depresiasi, gitu, nggak mungkin, impossible gitu. Ya, jadi ya cuma laba ngadi-ngadi doang gitu. Ketika nanti udah benar-benar bisa cetak net profit baru gitu. Kalau kira-kira nih, kalau lo kan sebagai seorang investor juga nih, lo ngelihat kira-kira sektor apa yang paling akan cukup banyak menggunakan atau mengadaptasi teknologi AI? Ya teknologi pastinya. Teknologi the first of all, terus banking. Banking juga mungkin ada ya untuk menganalisis transaksi atau lain sebagainya. Tuh, consumer juga mungkin banyak di US itu tuh. Apa mereka tuh udah semi AI gitu, tapi masih based on data gitu, baru analisis data gitu. Jadi yang lu pernah dengar ceritanya nggak sih ini? Jadi kan ada orang belanja nih, ada orang belanja kan di suatu supermarket kan. Dia gabung milisnya, mailing list kan. Tiba-tiba dikirimin tuh ke rumah si orang itu, beli popok gitu. Oke. Kan dikirimin, bapaknya kan lihat kan, gua kok disuruh beli popok sama si supermarket ini. Ini kejadian real ya. Terus marah dia tuntut ke si ini ya. Kenapa anak gue lu suruh beli popok gitu? Padahal anak gue masih muda, masih 20 tahun gitu. Ada apa nih ya? Supermarketnya ketakutan dong. Ya maaf. Mereka gak kasih ganti rugi gitu, berupa voucher atau apa segalanya kan. Ternyata 3 bulan kemudian bapaknya yang minta maaf. Oh ya maaf, ternyata beneran anak saya lagi hamil gitu, baru ketahuan. Jadi supermarket itu kan source-nya pasti kan dari hasil pencarian kan, search. Makanya bukan itu juga search. maling. Jadi kan bukan search, kan ini brick on mortar. Jadi supermarket ini tuh dari pembelian si anak ini tuh dia bisa analisis gitu. Si anak ini beli minuman ini atau beli makanan ini, jadi dari pola pembelian si anaknya ini tuh dia tuh tahu ini kayaknya ini orang lagi hamil nih gitu. Itu kan based on analisis data ya. Dan kedepannya analisis data itu menggunakan AI juga gitu. Ya. Kalau sekarang kan gue juga masih jauh juga dari kita. Tapi as simple as that. Tapi di consumer itu kan juga ya kadang-kadang kita cuma search di satu e-commerce terus gue ke pop up di mana-mana. Kalau itu udah bukan dari e-commerce-nya, itu biasanya dari Google-nya. Iya makanya gitu. Kan berarti udah terbaca dong ya. Gue arah gue mau kemana terus langsung dikasih tahu. Makanya gitu. Pakai blocker biar ketahuan. Gitu. Kira-kira VPN blocker gitu. VPN blocker dia benar-benar. Kira-kira nih, kalau misalnya ada perusahaan AI lah gitu ya, kita berandai-andai listing di Indonesia, menurut lo akan menarik nggak? Ya pasti hype dulu lah di mana-mana. Kalau di Indo pasti hype dulu. Apalagi baru listing pasti hype dulu. Tapi ya back to fundamental semuanya. Ketika nanti udah selesai hype-nya ya kembali ke fundamentalnya. Gitu. Oke, hype dulu, ya ikutan aja hype-nya. Pasti hype dulu. Ya kan? AI ini. Iya, bener. Waktu teh pertama listing kan juga hype. Iya. Ya nggak apa-apa, hype, ikutin aja hype-nya. Habis itu ya udah nanti tinggal. Ya jangan sampai nyangkut aja. Market price in lah ya. Thank you so much, John. Ini menarik sih untuk kita bahas sesuatu hal yang mungkin tidak akan terjadi 1 atau 2 tahun lagi. Tapi siapa tahu 3-4 tahun malahan udah kejadian ya. Yang jelas Sobat John sudah bisa mempersiapkan bahwa nanti ada semacam teknologi ini, atau mungkin sudah mencari kira-kira pekerjaan gue akan bisa digantikan kan nggak ya oleh teknologi AI ya. Berbahaya juga nih ya. Jurnalis nih bisa tergantikan. Banyak tuh yang udah pakai gitu. Makanya kita nggak bisa lebih cakep lagi daripada AI ya kan. Iya, cakep AI. Cakep kan AI kan ya. Nanti kalau cowok lo misalnya pengen cewek gini gitu tuh, pacarin aja tuh cewek-cewek AI. Thank you banget udah dengerin obrolan kita, diskusi kita. Jangan lupa untuk dengerin konten-konten podcast lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Dan follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Subscribe juga YouTube channel kita di cuap-cuan. Like, share, dan juga komen. Thank you Sobat Cuan. Kita pamit. Bye. Happy cuan.